Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, walau satu rambut pun jatuh, kalau nggak seizin Engkau nggak bakalan jatuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau selalu menolong kami, apapun keadaan kami, apapun yang kami rasakan Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau juga merasakan, dan kami tahu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, nggak pernah terlambat buat kami Tuhan. Jawaban-jawaban doa-Mu Tuhan, nggak pernah Tuhan terlambat Tuhan, itu semua bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan kalau Engkau begitu setia kepada kami Tuhan. Tuhan, kami mau dengar kesaksian dari Yopi Tuhan. Biar dari kesaksian itu bisa memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau pakai lidah mulut Yopi Tuhan, agar semua kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sembunyikan ia di belakang salib-Mu Tuhan, agar kemuliaan-Mu saja yang boleh terpancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan Yopi. Oke, thank you Mar. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Ya, ini jujur nih, ini kesaksian saya untuk pertama kalinya. Saya belum pernah bersaksi di tempat lain. Jadi ini baru pertama kali saya menyaksikan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan saya selama saya nikah sama istri saya. Jadi ya, yang sebelum saya nikah sama istri saya mungkin next time lah ya. Yang saya sekarang mau menyaksikan itu kehidupan saya selama hidup sama istri itu nikah dari 2013 sampai di 2015 tuh kita tuh baik-baik aja, dan juga kalau misalnya mau dibilang sama Tuhan tuh kita diberkati Tuhan lah ya, dalam keuangan apa semua ya. Jadi karena kita merasa kuat dan gagahnya nih, merasa benar-benar diberkati sama Tuhan, kita coba di tahun 2016 kita cicil rumah satu di Medland. Udah gitu beli mobil dan dengan keserakahannya kita orang berdua, di tahun yang sama, di tahun 2016 kita beli rumah lagi di GNI. Padahal kita juga nggak tahu kita beli itu buat apa, nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Tapi duit dari mana juga kita nggak tahu. Jujur, kalau misalnya mau dibilang duitnya itu ya dari gesek kartu kredit lah. Dulu kan punya kartu kredit, ada 9 kartu kredit dan itu gesek semua. Dulu tuh jadi geseknya itu jadi gali lubang tutup lubang lah. Sampai di tahun 2017 tuh kalau misalnya mau dibilang total hutang saya tuh 150 juta dari 9 kartu kredit plus ada 1 rentenir yang istilahnya ya benar-benar ngejeret lah. Cuman yang rentenir ini di tahun 2017 itu juga ya saya langsung lunasin dengan cara ya gesek kartu kredit lagi yang masih ada limitnya, saya gesek gitu kan. Saya bayarin dulu ke dia karena utang ya lumayan lah, bunganya tinggi gitu kan. Jadi di tahun 2017 tuh saya tuh bener-bener istilahnya gimana ya, udah jatuh ketiban tangga lah, utang di mana-mana semua. Cuman yang saya bingung nih jujur, makan, isi bensin, bayar kos. Walaupun punya rumah, saya bisa ngekos, masih istilahnya masih bisa bayar lah gitu kan. Itu pun kita nggak tahu duit dari mana, caranya gimana, ya itu ya Tuhan tetap, walaupun kita salah jalan, Tuhan masih berkatin kita gitu. Dan sampai di tahun 2017 itu saya sebenarnya pengen kabur dari Indonesia ke Aussie. Kita berdua ngajuin visa ke Aussie kan, tapi itu Tuhan nggak berkenan supaya tuh aku sama istri nggak berkenan gitu kan. Nggak berkenannya
Ya udah, visanya ditolak. Tuhan jadi istilahnya, Yopi sama Jessica, jalan lu tuh kayaknya bukan dengan kabur. Emangnya lu kalau kabur lu nyelesain masalah? Enggak kan? Tetap pasti harus bayar, beli ini itu apa namanya, mesti bayar tetap cicilan. Oke lah, di situ udah nih tetap berjalan, kita nggak jadi bukannya nambah dikit utangnya, malah kan setidaknya yang harusnya bisa menyicil jadi saya pakai buat bayar visa ke Aussie gitu kan. Jadi ya duitnya makin berkurang, terus berjalan. Jujur saya udah nggak kuat sampai satu titik, jujur saya tuh mau bunuh diri. Benar-benar saya mau bunuh diri. Istri nggak tahu, yang tahu cuman ya saya ada konsultasi lah sama hamba Tuhan gitu kan. Sampai saya diomelin, Yopi, emangnya kalau lu bunuh diri selesai masalah lu? Nggak akan selesai. Yang ada apa? Yang ada lu nambah dosa. Utang lu ya tetap harus bayar kan, keluarga lu yang bayar, istri lu yang bayar, atau mak bapak lu nanti yang bayar. Saking udah nggak taunya tuh, dan ya Tuhan juga ada ngomong, ya Yopi, lu lu kemarin udah gue bilang jangan nge-apply visa ke Aussie, tapi lu tetap masih mau gitu kan. Dan akhirnya memang kan Tuhan kan tidak jawab, dan untuk bunuh diri pun itu Tuhan juga kayaknya gue dikasih tahu sama hamba Tuhan itu, jadi lu ngapain bunuh diri, lu nikmatin, lu jalanin prosesnya Tuhan. Tuhan itu pasti akan buka jalan buat lu. Tuhan pasti akan bantu lu sampai benar-benar lunas utang lu. Lu tidak perlu yang namanya bunuh diri, lu nggak perlu ke Aussie. Oke, tapi kan gue berpikir gue punya rumah, mungkin dengan gue jual rumah gue itu bisa untuk bayar utang gue. Tapi sampai sekarang itu rumah nggak kejual, gitu kan. Sampai sekarang ini nggak kejual itu rumah. Sampai terus pokoknya rumah itu nggak kejual. Gua di tahun 2018 akhirnya gue coba beranikan diri datang ke beberapa bank dulu untuk gue selesaikan. Dan puji Tuhannya, ya Tuhan buka jalan satu-satu. Tuhan buka jalan satu-satu dengan cara gue datengin bank tersebut. Gue bilang, gue nggak bisa bayar. Kalau gue disuruh langsung suruh bayar cash sekian, gue nggak bisa bayar. Gue beraniin diri aja gitu datang ke bank Niaga, terus Stancat, ANZ, dulu ANZ, tapi pas gue mau bayar itu ganti nama jadi DBS. Nah, 3 bank ini gue datengin, gue minta keringanan. Puji Tuhannya semuanya ini, bank ini kasih keringanan ke gue. Semuanya bayar itu istilahnya totalnya ada yang 50, ada yang 40, ada yang 25. Bayarnya itu cuma setengahnya semua. Jadi istilahnya itu kan utang pokok sama bunga. Jadi kalau misalnya itu kan harusnya kan bayar semua. Tapi itu hanya didiskon 50% semua lah. Gua bayar cuma 20 juta, 15 juta. Jadi ya itu jalan Tuhan gitu buat gua. Misalnya Tuhan baik gitu kan. Dan tapi ada syaratnya, lu sanggupnya bayarnya kapan? Gue ngomong misalnya di waktu misalnya bulan 4 atau bulan 5 gitu, gue ngomong oke, gue sanggup di bulan itu. Dan puji Tuhan ya, gue juga nggak tahu tuh di tanggal itu gue bisa dapat duit untuk bayar yang istilahnya yang udah gue omongin, yang gue udah buka suara itu tepat bisa bayar gitu loh ya. Dengan cara ya mungkin ya gue gadein mobil kan, mobil gue gadein, mobil Agya gue gadein,
buat tutupin utang-utang dulu tuh, udah ke bank, ada beberapa bank itu udah gue tutupin. Terus apa namanya, pokoknya terus berjalan, beberapa bank ini lunas, masih ada bank istilahnya masih ada, ujung-ujungnya gue tinggal Bank Mandiri sama mobil yang gue gadein itu. Nah terus terus tuh yang bank kan udah lunas nih, udah beberapa lunas, gue berjalan terus gitu kan. Tuhan ngasih gue, pokoknya baik banget deh ke gue, untuk gue tuh selalu mau coba berharap sama Tuhan gitu kan. Terus gue tetaplah di dalam perjalanannya itu gue ya tetap masih nge-grab gitu. Gue nge-grab nih, jadi bisa cicil dikit-dikit keuangan apa namanya untuk bayar yang gue gade mobil. Terus gue kalau Mandiri gue nggak bisa bayar dulu tuh, sampai pokoknya di Bank Mandiri ini gue nggak bayar sama sekali, sampai misalnya gue udah didatengin sama debt kolektornya. Gue bilang nih gue nggak bisa bayar, gue mau bayar gimana, gue nggak punya duit gitu kan. Gue nggak punya duit tuh mau ngapain, gue juga ya udah gue tinggal pasang badan gue gini. Terus gue juga bingung lah ya, apa namanya, Tuhan tuh baik banget dari 2017, 18, 19. Gua hidup itu ya karena kasih karunia Tuhan. Masih bisa makan, masih bisa istilahnya buat bayar kosan, bayar cicilan rumah. Tapi gue juga masih ada utang sebagian yang gue bayar, masih bisa terus gitu kan. Jadi gue juga bingung dah sama Tuhan tuh baik banget gitu kan. Gue tuh sampai bingung banget gitu kan, Tuhan kok baik banget, padahal gue tuh ya dulu kalau misalnya mau dibilang siapa sih Yopi itu kalau dulu tuh ya bandel lah, itu untuk kebandelan gue ceritainnya lain waktu, nggak sekarang, karena apa namanya, yang sekarang mau gue saksiin tuh tentang kehidupan gue di dalam pernikahan gue gitu kan. Dan yang gue bingung, di tahun 2020 orang-orang apa namanya, banyak yang pada bingung, pusing, duit pada nggak ada, driver Grab juga istilahnya sepi. Tapi gue di tahun 2020 ini gue keuangan gue benar-benar dipulihkan sama Tuhan, sampai gue tuh di tahun 2020 gue dapat pekerjaan di kantor yang istilahnya yang gue mengerti lah bidang usahanya, karena memang gue ngikutin bapak gue dari dulu untuk bidang usahanya di wallpaper. Nah di situ gue benar-benar tuh Tuhan baik, pelihara gue di situ. Gue kayak apa, ditempatkan di kantor itu, jadi gue tuh ya gue dapat banyak berkat melalui gue kerja di kantor ini, sampai gue bisa namanya di tahun 2020 itu di bulan 7, gue ingat banget di bulan 7 kartu kredit Mandiri bisa gue bayar. Untuk bayar apa namanya, yang gue gadein mobil itu juga gue bisa bayar lunas. Jadi istilahnya benar-benar Tuhan tuh baik banget gitu sama gue. Semuanya Tuhan sediain gitu. Ya gue tuh bukan siapa-siapa, gue ya manusia yang masih banyak salah juga, kadang masih melakukan kesalahan gitu kan. Tapi Tuhan baik banget
buat gua. Misalnya utang-utang gua lunas di tahun 2020 sampai ya gue bingung mesti ngomong apa gitu kan sama Tuhan. Ya aku cuma bisa berharap sih Tuhan ya selalu ingetin gua gitu, ngingetin gua dalam kelemahan gua, dalam kekurangan gua. Jadi dan Tuhan selalu baik sama gua gitu kan. Jadi kalau misalnya mau dibilang flashback ke belakang tuh, waduh, gua kalau dilihat gua tuh hancur, sehancur-hancurnya. Pak, pokoknya di tahun 2020 itu yang gua lebih hebat lagi itu ya Tuhan tuh ngasih gua kerjaan tepat di saat pandemi gitu, di bulan Maret gua tuh kerja, orang-orang pada banyak yang di PHK, Grab lagi bener-bener udah mulai sepi. Saya dapat kerjaan. Nah makanya Tuhan baik, menurut gua tuh Tuhan baik gitu buat kita semua. Dan kalau misalnya mau dibilang, gua dari perjalanan hidup gua mungkin ayat yang bisa gua share itu ada dua, itu di Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sama di 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah yang firman Tuhan yang nguatin gua selama perjalanan hidup gua dari tahun 2015 sampai 2020, bahkan sampai hari ini. Itu yang selalu bisa nguatin gua gitu kan. Jangan khawatir, hari besok ada kesusahannya masih ada kesusahannya lain lagi gitu kan. Jadi ya udah, lu jalanin aja hari ini. Terus sama pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi dari kekuatan kita gitu loh. Ya mungkin ini aja kesaksian dari gua. Ya mungkin sorry kalau gua ngomongnya belepetan, tadi kan gua bilang dari awal ini kesaksian pertama gua. Nah, semoga semuanya diberkati melalui kesaksian gua. Next time kalau memang gua ada waktu lagi, gua dikasih waktu untuk kesaksian, gua akan ceritakan masa lalu gua.